Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inayah dari kelas A dengan NIM 2104045020001. Dalam video ini, saya akan membahas tentang konseling behavioristik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek konseling 2. Nah, yang akan kita bahas pertama pada video kali ini yaitu mengenai apa sih itu konseling behavioristik. Nah, melangkah ke pembahasan terkait apa sih itu konseling behavior. Nah, konseling behavior sendiri adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan pendekatan tingkah laku atau behavioristik. Konseling behavior menurut Latipun adalah konseling yang didasarkan pada upaya perubahan tingkah laku yang terbentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalaman berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Nah, adapun menurut Krumbolz dalam Antara 2020 memaparkan bahwa behavioral counseling is a process of helping people to learn how to solve current interpersonal and emotional and decision problem. Nah, artinya di sini konseling behavioral merupakan suatu proses untuk membantu seseorang untuk mempelajari bagaimana memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu tokoh-tokoh dari behavioristik. Nah, di antaranya itu ada Ivan Pavlov, Burrhus Frederick Skinner atau B.F. Skinner, Albert Bandura, dan Edward Lee Thorndike. Nah, mari kita bahas biografi singkat keempat tokoh behavioristik tersebut. Nah, yang pertama ada Ivan Pavlov. Ivan Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849, nah di desa kecil Ryazan, Rusia. Dan Ivan Pavlov sendiri wafat pada tanggal 27 Februari 1936 di Rusia. Ia merupakan seorang ahli fisiologi pemenang hadiah Nobel yang terkenal karena eksperimen pengkondisian klasiknya dengan anjing. Nah, di mana Ivan Pavlov sendiri ini terkenal dengan kontribusi utamanya berupa bagaimana stimulus mempengaruhi perilaku individu. Nah, yang kedua yaitu B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner yang terkenal dengan teori operan conditioning-nya. Nah, lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di kota kecil Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, B.F. Skinner sendiri ini meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cambridge, Massachusetts. Dalam biografi Burrhus Frederick Skinner dipaparkan bahwa Skinner menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Terinspirasi dari karya-karya Pavlov dan Watson, membuat Skinner memutuskan untuk meninggalkan karirnya sebagai penulis dan memasuki program pascasarjana psikologi di Universitas Harvard. Selanjutnya pada tahun 1936, Skinner mengajar di Universitas Minnesota. Tepat pada tahun 1936, Skinner menikah dengan F. Blue. Mereka dikaruniai 2 anak perempuan yang bernama Julie dan Deborah. Pada tahun 1948, ia beralih mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu pencapaian dan karya terbaiknya adalah karya yang berjudul Walden 2. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundere, Kanada, dan wafat pada 26 Juli 2021 di California. Semasa hidupnya, ia adalah seorang psikolog dan penggagas teori belajar sosial. Ia terkenal dengan eksperimen Bobodol, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil hingga Bandura menempuh pendidikan di sana. Keterbatasan pendidikan di kota terpencil menyebabkan Bandura menjadi mandiri dan memiliki motivasi untuk hal belajar. Setelah lulus SMA pada tahun 1946,
Bandura mengejar gelar sarjana di Universitas British Columbia 1949. Dia kemudian menyelesaikan pekerjaan pasca sarjana di Universitas Iowa, di mana ia menerima gelar master di bidang psikologi 1951 dan doktor di bidang psikologi klinis 1952. Pada tahun 1952, Albert Bandura menikah dengan Virginia Farnes dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Mary dan Carol. Kemudian pada tahun 1974 ia diangkat menjadi profesor ilmu sosial psikologi David Starr Jordan, dan 2 tahun kemudian ia menjadi ketua departemen psikologi dan dia menetap di Stanford menjadi profesor emeritus pada tahun 2010. Nah, tokoh yang selanjutnya itu Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir pada tanggal 31 Agustus 1974 di Williamsburg, Massachusetts, putra seorang pendeta Metodis. Thorndike meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Minat Thorndike terhadap psikologi tumbuh setelah membaca buku klasik The Principles of Psychology karya William James. Ia lulus dari Universitas Wesleyan pada tahun 1895 dengan gelar Bachelor of Science. Thorndike kemudian mendaftar di Universitas Harvard untuk belajar sastra Inggris dan Prancis. Thorndike dipindahkan ke Universitas Columbia, di mana dia belajar di bawah bimbingan psikolog James Kincaid. Dalam disertai doktoral, ia pertama kali memperkenalkan hukum akibat, serta memperoleh gelar dari Columbia pada tahun 1898. Nah, terdapat penjelasan juga terkait dengan pribadi sehat dan tidak sehat menurut behavioristik. Pribadi sehat menurut behavioristik adalah kepribadian individu ditentukan dengan bagaimana interaksi individu dengan lingkungannya. Kepribadian yang sehat adalah individu yang memiliki kemampuan belajar dengan benar dan tepat dari interaksi dengan lingkungannya, baik itu ketika mendapatkan reinforcement, punishment, dan lain sebagainya. Sedangkan pribadi tidak sehat yaitu kepribadian yang tidak sehat juga diperoleh dari interaksi individu dengan lingkungannya. Sebab dalam proses belajar individu terjadi kesalahan, baik itu ketika menerima reinforcement, punishment, dan lain sebagainya. Akibatnya, individu mengalami berbagai kesulitan baik terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Nah, di dalam behavioristik terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Salah satunya adalah teknik relaksasi. Relaxation technique are therapeutic exercise designed to assist individual with decreasing tension and anxiety physically and psychology. Artinya, teknik relaksasi merupakan latihan terapeutik yang dirancang untuk membantu individu dalam minimalisir ketegangan dan kecemasan baik secara aspek fisiknya maupun psikologisnya. Nah, menurut Comer dalam Hakim 2018 terdapat beberapa tahapan dalam teknik relaksasi, yakni yang pertama rasional. Rasional dalam tahapan ini, konselor mengemukakan tujuan dan prosedur singkat pelaksanaan relaksasi, serta konfirmasi tentang kesediaan dan kesungguhan konseli menggunakan strategi ini. Nah, yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman diperlukan agar latihan relaksasi menjadi efektif. Latihan hendaknya tenang dan bebas dari suara yang mengganggu seperti suara televisi, radio, telepon, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga, konselor memberi contoh latihan relaksasi. Sebelum latihan dimulai, konselor hendaknya memberi contoh secara singkat beberapa latihan otot yang dapat dipakai dalam relaksasi. Nah, yang keempat yaitu instruksi untuk merelaksasi otot. Dalam memberikan instruksi latihan relaksasi, suara konselor hendaknya berbentuk percakapan, bukan dramatisasi.
Nah, dalam hal ini disarankan agar konselor melaksanakan bersama-sama konseli selama permulaan latihan agar konseli tidak merasa janggal. Nah, yang kelima yaitu penilaian setelah relaksasi. Konselor menanyakan konseli tentang session pertama latihan relaksasi, mendiskusikan masalah-masalah jika selama latihan konseli mengalaminya. Dan yang keenam itu pekerjaan rumah dan tindak lanjut. Konselor menugaskan pekerjaan rumah dan meminta konseli mengisi buku penilaian terhadap latihan relaksasi di rumah. Di samping itu, konselor juga mengatur session tindak lanjut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan selama saya menjelaskan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.